Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok geomorfologi yang beranggotakan Dela Anggraini, Raidiba Pradiastri, Ivan Antonio Yosua, dan Madeline Tachikahanda akan mempresentasikan tugas bentang alam pesisir dan bentang alam delta yang berlokasi di Bohaisi, Cina, dan Yellow River Delta, Cina. Next. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang geomorfologi Bohaisi. Bohaisi ini merupakan laut yang berbentuk semi tertutup yang terletak di Cina. Bohaisi dikelilingi oleh Provinsi Liaoning, Provinsi Hebei, Provinsi Shandong, dan Kota Tianjin. Kawasan Bohaisi ini mencakup 3 teluk dan 1 delta, yaitu Teluk Liazhou, Teluk Bohai, Teluk Liandok, dan Delta Yellow River. Nah, Bohaisi ini mengalami reklamasi selama 30 tahun dari 1985 hingga 2015 yang dapat kita lihat dari gambar tersebut. Nah, ini sejarah. Next. Dan ini merupakan sejarah reklamasi pada Bohaisi. Reklamasi pertama dilakukan pada tahun 1985 hingga 1990. Area yang direklamasi itu seluas 47 hektar dan yang direklamasi itu berada pada selatan Teluk Liazhou dan tenggara Teluk Bohai. Selanjutnya pada tahun 1990 hingga 1995 area yang direklamasi bertambah seluas 75.100 hektar dan area yang direklamasi itu berada pada selatan Teluk Liazhou dan tenggara hingga barat Teluk Bohai serta bagian utara Teluk Liandok dan Teluk Pulandian. Selanjutnya, pada tahun 1995 hingga 2000, area yang direklamasi bertambah lagi menjadi seluas 94.200 hektar. Dan area yang direklamasi ini berada pada Teluk Bohai dan selatan Teluk Liazhou. Next. Selanjutnya, pada tahun 2000 hingga 2005, area yang direklamasi lagi menjadi seluas 156.100 hektar dan area yang direklamasi berada pada selatan dan barat Teluk Bohai dan Teluk Liazhou. Serta dengan area yang sebagian berada pada utara Teluk Liandong dan Teluk Pulandian. Dan pada tahun 2005 hingga 2010, area yang direklamasi bertambah menjadi seluas 259.300 hektar dan area yang direklamasi itu berada pada Teluk Bohai, selatan dan barat daya Teluk Liazhou dan utara Teluk Liandong dan Pulandia. Yang terakhir, pada tahun 2010 hingga tahun 2015, luasan area yang telah direklamasi bertambah menjadi seluas 342.100 hektar. Nah, reklamasi ini dilakukan Cina untuk memperluas salt land atau daratan yang mengandung garam karena Cina adalah produsen terbesar garam di dunia. Selain itu, untuk industrial land dan pelabuhan dan aquaculture land. Karena dapat kita lihat geomorfologi dari Bohaisi ini merupakan laut yang semi tertutup sehingga lautannya itu dangkal dan memiliki arus yang tenang sehingga pembudidayaan ikan dan hewan-hewan laut dapat dilakukan di Bohaisi. Namun di satu sisi karena adanya urbanisasi dan reklamasi ini di sepanjang pantainya mengakibatkan polusi sehingga lingkungannya itu sudah tidak kualitasnya sedikit menurun. Next. Sekarang Oke, kita untuk akan faktor pembangunan. Sekarang kita akan menjelaskan tentang faktor pembangunan reklamasi di Bohaisi. Jadi
Yang pertama adalah permintaan yang besar untuk pembangunan ekonomi. Jadi selama 20 tahun terakhir, permintaan Cina ini untuk melakukan reklamasi skala besar terus meningkat karena tekanan dari pertumbuhan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri ketika daerah reklamasi dibangun, pertumbuhan ekonomi dapat mengikuti atau menjadi meningkat karena di daerah reklamasi dapat dimanfaatkan sebagai lahan industri, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan, dan secara tidak langsung ataupun langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara itu, khususnya di Cina yang memiliki daerah reklamasi di Bahoisi. Dan yang kedua ini adalah keuntungan negara meningkat karena di daerah reklamasi juga dapat dijadikan sebagai sektor wisata. Keuntungan negara di Cina ini juga dapat meningkat. Dan yang tadi sudah disinggung oleh Faya, daerah reklamasi di Bahoisi ini khususnya dimanfaatkan untuk memproduksi garam dan akhirnya dapat berdampak kepada keuntungan negara itu sendiri. Yang ketiga ini adalah dukungan pemerintah terhadap proteksi ekosistem laut. Jadi ya Cina ini menganggap bahwa ketika sebelum dibangun daerah pesisir, belum dibangun daerah reklamasi di daerah pesisir, Cina belum fokus terhadap ekosistem laut. Ketika dibangunnya di daerah reklamasi di daerah pesisir, Cina dapat menjadi lebih fokus untuk pada proteksi ekosistem laut di daerah pesisir itu sendiri. Selanjutnya, nah, dampak reklamasi di Bahoisi. Yang pertama adalah berkurangnya wetland atau lahan basah pada daerah pesisir. Jadi menurut laporan yang saya sudah baca, di Cina sendiri itu sudah kehilangan 22.000 km persegi atau sekitar 50% dari total luas lahan basah pesisir di Cina. Nah, salah satunya yang kita mau bahas ini adalah di Bahoisi. Apa sih pengaruhnya lahan basah itu, berkurangnya lahan basah itu, yaitu adalah penurunan kemampuan pertahanan pada gelombang badai. Ketika lahan basah itu berkurang di daerah pesisir, kapasitas drainase juga berkurang. Jadi berkurangnya juga untuk menjadi pertahanan pada gelombang badai atau banjir. Yang ketiga adalah penyempitan sungai, itu juga berdampak bisa juga menjadi berkurangnya kapasitas drainase dan juga nanti akan berdampak kepada delta juga yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Dan yang keempat adalah hilangnya habitat pada organisme tertentu. Jadi lahan basah pesisir ini ternyata menjadi habitat dan tempat makan bagi berbagai burung-burung migran. Reklamasi yang tadi sudah dijelaskan menyebabkan berkurangnya lahan basah dan menyebabkan hilangnya atau berkurangnya habitat bagi banyak jenis burung. Selanjutnya, nah di sini dapat saya presentasikan ada uh, metode untuk mengetahui pengaruh daerah reklamasi terhadap tinggi maksimum gelombang laut. Di yang bagian A ini adalah pada tahun 2000, yang B ini pada tahun 2010, dan yang C ini adalah gabungan pengaruh terhadap daerah reklamasi itu sendiri. Nah, yang kita fokus pada A dan yang B. Pada yang gambar yang ke baris kedua ini dapat dilihat yang pada tahun 2000 ini tinggi maksimumnya hanya berwarna oranye. Tapi yang di tahun 2010 sudah ada oranye yang agak sedikit gelap menuju warna merah. Ini menandakan bahwa gelombang laut semakin tinggi diakibatkan oleh daerah reklamasi itu sendiri. Selanjutnya, nah setelah kita mempelajari atau mengetahui faktor atau latar belakang dan dampak yang ditimbulkan, dan sekarang kita akan mengetahui permasalahan yang timbul, apa saja permasalahan yang dapat kita tahu untuk ketika daerah reklamasi itu dibangun. Yang pertama itu adalah kebijakan administratif pada lahan reklamasi. Jadi SOA atau administrasi kelautan negara yang di Cina sendiri itu memiliki 3 cabang regional, yaitu Cina Utara, cabang laut Cina Utara, cabang laut Cina Timur, dan cabang laut Cina Selatan. Dan itu bertanggung jawab untuk mengelola segala kegiatan reklamasi lahan, khususnya di Laut Bohai dan di Yellow River Delta. Nah, SOA ini bertanggung jawab atas manajemen pada reklamasi di semua wilayah laut, sedangkan pemerintah daerah sendiri bertanggung jawab atas tanggung jawab administratif daerah mereka masing-masing. Tetapi belum ada sketsa atau skema yang menunjukkan administratif atau birokrasi yang tersusun secara jelas pada daerah reklamasi tersebut. Belum jelasnya terbentuknya provinsi atau kabupaten di daerah reklamasi tersebut. Dan yang kedua adalah kompensasi terhadap hilangnya sumber daya perikanan. Jadi ketika daerah reklamasi itu
bangun, bisa hilang juga kegiatan penangkapan ikan bagi nelayan di sekitar daerah pesisir itu, daerah reklamasi yang dibangun itu. Dan bagaimanapun masalah kompensasi ini sudah mulai menarik sedikit perhatian karena itu sekarang sudah mulai beberapa jumlah proyek reklamasi yang telah diberi kompensasi. Karena pada dasarnya biaya reklamasi itu terdiri dari dua, yaitu biaya penggunaan laut berdasarkan hukum penggunaan laut dan kompensasi atas kerugian sumber daya perikanan berdasarkan undang-undang kelautan yang berlaku di Cina. Jadi, tapi meskipun peraturan kompensasi di sini sudah ada yang uh, melakukannya, tapi belum ada skema kompensasi umum yang dirancang oleh Dinas Kelautan di Cina itu sendiri untuk layanan lingkungan laut di negara Cina itu. Next. Lalu selanjutnya yang akan dibahas adalah seputar Yellow River Delta itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh dari NASA Earth Observatory, Yellow River yang berada di Tiongkok ini merupakan salah satu sungai dengan sedimen paling banyak di dunia. Mengalir dari pegunungan Bayan Har ke timur laut menuju Laut Bohai. Yellow River melintasi dataran tinggi yang diselimuti tanah halus tinggi 300 meter atau sekitar 980 kaki yang tertiup oleh angin. Karakteristik tanahnya mudah terkikis dan setiap tahun jumlahnya sebanyak jutaan ton sedimen terbawa oleh aliran sungai. Beberapa di antaranya mencapai muara sungai sehingga yang akhirnya membentuk delta. Lalu tenaga pembentukan delta itu sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi pada bentukan lahan delta disebabkan oleh proses-proses yang bekerja pada bentukan lahan itu. Menurut Sunarto, pada tahun 2004, beliau menyatakan bahwa tenaga alami yang bekerja di daerah pesisir atau kostal terdiri dari angin, lalu gelombang, arus laut, dan pasang surut. Dilihat dari gambar ini sendiri, hal-hal tersebut memang sangat berpengaruh terhadap keterbentukan delta Yellow River. Nah, di sini terdapat foto bagaimana bentuk delta Yellow River itu sendiri. Yellow River Delta tergolong ke dalam dua jenis bentuk, yaitu yang pertama ada bentuk jenis delta Cuspate dan yang kedua delta runcing. Menurut Hehanusa et al. Pada tahun 175 mengemukakan bahwa delta merupakan hasil interaksi proses fluvial dan marin. Hal ini ditunjukkan oleh maju atau mundurnya garis pantai pada delta, yakni maju pada bagian yang mendapatkan tambahan sedimen dan mundur pada bagian yang mengalami abrasi. Kuat lemahnya pengaruh proses marin dan proses fluvial mempengaruhi jenis delta yang terjadi. Jika pengaruh proses marin lebih kuat, maka akan terbentuk delta yang berbentuk lancip atau cuspate. Lalu untuk jenis delta runcing itu sendiri, bentukan jenis delta runcing berbentuk seperti kerucut. Delta ini makin lama makin sempit, bentuknya semakin menyempit dikarenakan semakin lemahnya energi massa air sungai yang mendorong sedimen-sedimen ke arah laut dan karena pantai yang sangat landai. Sejarah dari pembentukan Yellow River Delta yang pertama, sejak pertengahan abad ke-19, bagian hilir sungai dan delta telah direkayasa secara ekstensif untuk mengendalikan banjir dan untuk melindungi pembangunan pesisir. Lalu selanjutnya pada tahun 1970-an, aliran air dan sedimen ke delta telah menurun secara drastis karena berkurangnya curah hujan dan lonjakan permintaan air untuk perkotaan dan pertanian di hulu. Lalu pada 1989 dan 1995, Yellow River Delta menjadi lebih panjang dan lebih sempit di sepanjang busur lengkungan Tenggara. Pada tahun 1996, para insinyur Cina membelokkan saluran utama dan memaksa sungai untuk membelok ke arah timur laut. Nah, selanjutnya pada tahun 1999, erosi dan pengendapan di sepanjang saluran lama menyebabkan ujung delta mundur. Sementara itu, semenanjung baru telah terbentuk di sebelah utara. Pada tahun 2004, semenanjung baru menebal dalam interval 5 tahun ke depan dan apa yang tampak seperti budidaya yang seperti persegi panjang berwarna gelap meluas secara signifikan di daerah selatan sungai. Pada tahun 2009,
Garis pantai barat laut muara sungai baru telah terisi. Next. Adapun masalah pada Yellow River ini, yaitu berkurangnya aliran air pada sungai ini. Hal tersebut diakibatkan karena peningkatan permintaan air di bagian hulu. Selain itu juga hal tersebut didukung oleh kondisi geografisnya, di mana wilayah ini beriklim sedang, semi lembab, dan beriklim monsun kontinental. Curah hujan tahunan rata-ratanya adalah 552 mm, di mana 70%-nya jatuh selama musim panas. Nah, karakteristik iklim tersebut menyebabkan wilayah ini relatif kering. Adapun dampak yang ditimbulkan pada bagian hilir sungai dan delta akibat berkurangnya aliran air. Yang pertama adalah dapat merusak lahan basah dan aquacultur. Yang kedua, memperburuk masalah polusi air yang sudah parah di sungai. Yang ketiga, dapat meningkatkan risiko banjir pada saat arus rendah. Hal tersebut diakibatkan karena sedimen akan mudah mengendap sehingga akan mengisi dasar sungai dan kedalaman sungai menjadi lebih dangkal. Hal tersebut dapat meningkatkan potensi banjir di sekitarnya. Next. Adapun upaya mengurangi dampak berkurangnya aliran Yellow River. Yang pertama dilakukannya pengaturan aliran sedimen dan kegiatan restorasi lahan basah yang telah dilakukan sejak tahun 2001 dan 2002. Kegiatan ini berguna untuk mengurangi dampak dari peningkatan intensitas reklamasi pantai. Yang kedua yaitu pembangunan tanggul, dermaga, dan tembok laut yang mampu untuk memperlambat erosi dan mengarahkan aliran sungai. Nah, pengarahan aliran sungai sendiri biasanya bertujuan untuk mengalirkan air secara efisien untuk pertanian dan industri-industri yang berkaitan di sekitarnya. Nah, ini referensi yang kita gunakan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.